Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Di bawah terang topik, bermegah dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu, Sela. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Nats kita saat ini adalah bahagian dari beberapa tulisan Daud dalam ibadah-ibadah penting yang digunakan oleh Israel. Tulisan-tulisan ini disebut dengan The Royal Psalm atau Mazmur Raja. Tidak semua isi Mazmur masuk ke dalam kategori ini. Mazmur Raja sendiri adalah bacaan yang dibacakan pada waktu peristiwa tertentu, yaitu peristiwa dalam kerajaan di tengah-tengah bangsa Israel. Tiga peristiwa penting yang lazim dilaksanakan dalam sebuah kerajaan adalah pelantikan. Umumnya akan membacakan Mazmur pasal 2, 72, 101, 110, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah persiapan menuju perang. Umumnya akan membacakan Mazmur pasal 20, 21, 89, 144, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pernikahan, yang secara umum akan membacakan Mazmur pasal 45. Peperangan adalah hal yang lazim terjadi pada saat itu. Bangsa Israel dikelilingi oleh suku-suku yang tidak percaya kepada Tuhan. Peperangan yang terjadi bukan hanya mengenai perpolitikan atau mengenai keamanan, tetapi juga mengenai harga diri bangsa Israel sebagai bangsa Allah. Agama juga menjadi konsep peperangan atau teologi-teologi yang berkembang, serta ibadah-ibadah bangsa Israel sendiri, yaitu sebagai bangsa yang besar. Jika diperbandingkan dengan beberapa bangsa-bangsa pada saat itu, bangsa Israel seharusnya memiliki harga diri yang tinggi, sebab dia bukan bangsa yang diperhitungkan, tetapi Allah memperhitungkannya. Saudara-saudari, Allah berada di pihak bangsa Israel. Hal ini diketahui oleh bangsa-bangsa lain, bahwa Israel dipimpin oleh Tuhan yang kuat, yang tidak tertandingi. Melalui Mazmur pasal 20 ini, kita melihat bahwa ada situasi yang genting yang harus berangkat menuju medan perang. Doa-doa dipanjatkan dengan memberikan korban persembahan. Dan bangsa itu
mengangkat doa bagi raja mereka di hadapan Tuhan. Lihat bagaimana doa umat mengangkat kembali cerita tentang perlindungan Allah kepada Yakub, yaitu Kejadian pasal 35 ayat 3. Sebagaimana Yakub telah melewati hari-hari yang sulit dan masa kesesakan selama 20 tahun bekerja pada Laban, namun hari-hari sulit itu pun disertai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya segala jerih dan lelah dan kesengsaraan Yakub diperhatikan oleh Allah. Allah bertindak. Dia membela Yakub. Allah memberkati Yakub. Secara berlimpah-limpah ia berikan berkat-berkatnya. Dan lepas daripada tangan Laban. Kejadian 31 ayat 38 sampai dengan 42. Yang pertama, kita ingin melihat hidup adalah peperangan. Sejauh manakah kita memahami peperangan? Resiko peperangan yang paling parah adalah kematian. Kekalahan adalah sebuah hasil dari pertarungan. Namun yang paling membekas selama kita hidup adalah kehancuran, kematian, trauma, dan mungkin dampak-dampak psikologis lainnya. Jika kita selesai berperang, baik pihak lawan maupun pihak kawan, itu saling berbenah. Maka semangat baru tidak akan pernah tumbuh lagi. Dalam perang bukan saja kekuatan fisik yang harus dilatih, tetapi juga taktik dan keterampilan dalam menghadapi musuh. Terkadang orang kuat akan kalah oleh karena taktik perang yang tidak diupdate. Otot juga akan kalah oleh senjata modern. Jadi dalam perang tidak selamanya yang nampak canggih, kuat, dan betul-betul bagus dapat memenangkan perang. Hidup kita pun demikian. Setiap hari, dunia yang kita jalani adalah peperangan. Perang dalam mengambil keputusan. Perang dalam saingan. Peperangan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi bukan hanya melulu mengenai masa depan. Banyak dari antara kita yang juga berperang terhadap dirinya sendiri. Perang terhadap masa lalunya. Berjuang melawan traumanya agar kehidupannya dapat dimenangkan. Ada banyak dari antara kita, yaitu pemuda dan pemudi yang batinnya bergumul tentang makna kehidupan. Ia masih berperang dengan pulpennya agar kehidupannya lebih layak. Banyak dari pemuda atau pemudi yang menghadapi rasa malu akan kegagalan. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak dari jemaat kita yang datang ke gereja bukan dengan sukacita, tetapi dengan hati yang bergumul dan begitu hancur. Ia datang dengan nyanyian dan doa. Namun jauh di lubuk hatinya ia terus berpikir dan berpikir untuk mengumpulkan kepingan-kepingan kehidupannya yang hancur. Ada banyak orang tua yang terus bergumul dan berperang melawan realita di mana ia tidak dianggap oleh anaknya. Atau keluarga yang setiap hari berkumpul namun semua di kamar masing-masing. Semua asik dengan dunia mayanya. Bahkan sebenarnya kita adalah orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Namun saat ini firman Tuhan mengajak kita. Mari, angkat permohonanmu kepada Tuhan. Katakan kepadanya, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Yang kedua, kita ingin melihat bermegahlah di dalam Tuhan. Ada dua kemungkinan dampak dari pergumulan bagi setiap orang. Hal ini pastinya berbeda-beda. Ada orang yang mengalami pergumulan, ia semakin taat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia semakin berpasrah dan bahkan mungkin ia semakin pietis dalam keagamaan. Tetapi ada juga orang yang tidak sanggup dan bersembunyi dari kehidupannya. Ia menutupi semuanya dengan berbagai hal.
untuk mengalihkan pikirannya, pergumulannya, ia mencari kenikmatan yang lain. Namun sayangnya ketika ia mencari kenikmatan yang lain, ia semakin jauh dari Tuhan. Ia berusaha menciptakan kenikmatan dan kenyamanannya sendiri sesuai dengan pikirannya. Dari dua bentuk ini, manakah diri kita? Saudara-saudari, yang manapun kita, Allah tidak menginginkan kita lari dari dunia realita. Semua harus dihadapi dengan real. Tidak ada yang disembunyikan. Jangan sembunyikan dirimu dengan berbagai hal-hal yang nikmat dari dunia ini. Jangan berbuat dosa lebih lagi hanya untuk mengalihkan beban pikiranmu. Namun, kita pun jangan menjadikan agama sebagai topeng untuk menutupi kehancuran. Jangan bersikap pietis hanya untuk mengalihkan pikiran. Mari bersikap real, nyata. Apapun dan bagaimanapun, Allah tidak menginginkan jika kita lari dari peperangan kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah berperang melawan pergumulan tersebut. Itu sebabnya angkatlah persembahanmu kepada Tuhan, yaitu hidupmu. Roma 12 ayat 1. Lalu bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan saja setelah kita menang melawan pergumulan itu, tetapi justru di dalam pergumulan itu pun kita harus bermegah. Mengapa? Sebab ternyata kita terpilih untuk berperang melawan semuanya. Sebab ternyata Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi barisan terdepan di dalam pergumulan itu. Dan kita dipercayakan untuk memimpin perang itu sehingga kita dimenangkan. Dengan kepercayaan yang demikian, tentunya kita diminta untuk tetap mengupayakan kemenangan. Namun jangan pernah melalaikan komando yang diberikan, yaitu komunikasi dengan Dia yang memberikan kepercayaan tersebut, Tuhan kita, melalui doa. Yang ketiga, tetap fokus pada tugas. Kesadaran penuh sangat dibutuhkan dalam situasi yang demikian. Konsentrasi dan kejelian melihat dunia sekeliling harus benar-benar. Jangan sedetik pun lengah. Ketika kita lengah dan tertidur, maka saat itu musuh akan masuk. Dan kita akan kalah. Kita masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi hendaknya kita menjadi seperti gadis yang bijaksana. Ia siap dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Saya masih teringat ketika bertugas di sebuah desa, yaitu ketika malam tiba, jika kita tidur, kesadaran penuh pun dibutuhkan. Ada kebiasaan di sana yang mengharuskan batuk ketika terjaga dari tidur. Hal ini bukan kepercayaan mistik, tetapi untuk menggagalkan niat seseorang untuk mencuri. Ketika kita batuk, pemikiran pencuri kita masih terjaga dan belum tidur. Maka niatnya akan diurungkan. Lalu saya bertanya, bukankah pencuri jika sudah memang berniat pasti akan melaksanakan juga? Lalu tua-tua di sana menjawab, benar. Tetapi setidaknya membuat pencuri itu berpikir ulang. Intinya adalah tolonglah mereka agar tidak berbuat dosa. Alkitab beberapa kali mengatakan seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 3, dan Wahyu 16 ayat 15. Itu sebabnya Yesus Kristus menekankan agar kita berjaga-jaga. Jika kita tahu kapan waktunya pencuri datang, tentu kita akan siap siaga. Tetapi persoalannya, kita tidak tahu kapan waktunya. Matius 24
ayat 43 dan Lukas 12 ayat 39. Karena itu, tetaplah konsentrasi. Tetaplah fokus kepada tujuan. Sebab dengan sikap yang demikian, maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Amin.